Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau share ke kalian berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan kalau kita mau konsultasi via online, baik itu konsultasi ke psikiater ataupun ke psikolog. Sebelum video ini ditonton lebih lanjut, boleh ya minta tolong di subscribe, di like, maupun di komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu diajukan. Insya Allah nanti bakalan Reza balas. Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya seberapa efektifkah sih sebenarnya konsultasi melalui online ini, itu sih juga tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau menurut Reza sendiri, konsultasi online ini lebih praktis tentunya. Apalagi buat teman-teman yang misalkan tempat atau lokasi tinggalnya itu jauh dari rumah sakit atau puskesmas yang menyediakan psikolog atau psikiater, dan juga jauh dari biro-biro konsultasi yang ada. Terus juga buat kalian yang mungkin selama ini menunda untuk konsultasi dikarenakan kurangnya mental, misalkan takut di jalan ketemu teman atau di rumah sakit, pas di rumah sakit ketemu teman, takut sama pandangan orang-orang sekitar, mungkin takut kalau misalkan mau pamit ke orang tua atau keluarga, takut dijudge sebelum itu semua terjadi, ya kan. Jadi menurut Reza sendiri, konsultasi online ini bisa lebih privacy, lebih private, nggak ada orang yang tahu lah kalau misalkan teman-teman sendiri nggak cerita. Reza mulai untuk aplikasi yang pertama, yaitu Relief. Logo aplikasinya seperti ini, bisa teman-teman download sendiri di handphone masing-masing. Kalau untuk aplikasi Relief ini sendiri, sebenarnya mereka memiliki beberapa layanan yang ditawarkan, tapi karena ini fokus tentang konsultasi, jadi Reza akan bahas konsultasinya saja. Konsultasi di Relief itu dipatok harganya mulai dari 100.000 sampai dengan 924.000. Wow, kok ada yang sampai mahal banget gitu. Jadi di Relief itu dia menyediakan layanan paket teman-teman. Jadi yang mahal itu untuk beberapa kali konsultasi, karena kan memang kalau konsultasi itu disarankan tidak hanya sekali, tapi secara kontinu sampai masalahnya yang dihadapin itu memang benar-benar clear, seperti itu. Nah, di Relief sendiri itu ada tersedia 4 paket ya. Yang pertama adalah paket perkenalan. Di situ harganya Rp100.000 untuk 1 kali konsultasi, dan dimana pada saat konsultasi itu maksimal durasinya adalah 60 menit. Yang kedua ada namanya paket lega. Paket lega itu teman-teman membayar sebesar Rp350.000 untuk 4 kali konsultasi, dan jangka waktunya adalah 1 bulan. Yang ketiga, sorry ya ini agak-agak nyontek, sudah aku tulis sih sebenarnya tapi agak kurang hafal. Jadi yang ketiga ada paket nyaman, harganya Rp640.000 untuk 8 kali konsultasi dan jangka waktunya adalah 2 bulan. Yang terakhir ada namanya paket bahagia, harga yang ditawarkan Rp924.000 untuk 12 kali konsultasi dan jangka waktunya adalah 4 bulan. Dan semua konsultasi tadi itu, sekali lagi, masing-masing konsultasinya itu jangka waktu atau durasi konsultasinya hanya 60 menit ya teman-teman. Dan jangka waktu yang tadi Reza sempat sebutin bulan-bulan itu, jadi misalkan Reza ambil contoh paket bahagia, itu kan harga Rp924.000 untuk 12 kali konsultasi, jangka waktunya 4 bulan. Jadi itu tergantung ke teman-teman sendiri. Selama 4 bulan itu teman-teman boleh 12 kali konsultasi, waktunya itu terserah teman-teman sendiri, tapi dibatasin sampai dengan 4 bulan dari masa pembelian paket pertama. Lebih dari 4 bulan paket dianggap hangus atau tidak berfungsi lagi, seperti itu. Aplikasi kedua yang bakal Reza bahas adalah Calm. Nah, Calm itu seperti ini logonya, bisa teman-teman download sendiri di handphone masing-masing. Kalau di aplikasi ini menawarkan harga paket konsultasi mulai dari Rp99.000 sampai Rp2.016.000, dan juga ditawarkan ada 4 jenis. Nah, di Get Calm ini sendiri teman-teman, setiap konsultasinya itu paket yang dipilih itu mereka tidak membatasi jumlah durasi, jadi boleh unlimited chat kapanpun
selama durasi paket itu dibeli. Ada 4 ya. Yang pertama itu paket 3 hari, harganya Rp99.000. Paket yang kedua untuk 1 minggu, harganya Rp198.000. Untuk paket yang ketiga itu 4 minggu dengan harga Rp752.000. Dan yang terakhir paket 12 minggu seharga Rp2.016.000. Jadi kalau teman-teman beli paket yang 3 hari, seminggu, 4 minggu atau 12 minggu, itu unlimited chat, jadi tanpa batas. Teman-teman akan dilayani chat kapanpun, tapi pastinya nggak akan standby kayak 24 jam dan fast respon gitu. Kalau ditanya apakah sudah pernah pakai aplikasi ini, sejujurnya belum pernah. Tapi informasi ini Reza dapat akurat dari aplikasinya sendiri dan beberapa informasi yang Reza dapatkan dari akun sosial medianya. Lanjut ke aplikasi. Aplikasi ketiga yang bakalan Reza bahas adalah aplikasi Psikologimu. Dan ini adalah logo atau gambar si aplikasinya. Juga bisa teman-teman download secara mandiri di handphone masing-masing. Untuk aplikasi Psikologimu ini tidak menawarkan harga paket ya teman-teman, tapi mereka menawarkan harga reguler saja. Maksudnya itu adalah harga per 1 kali sesi konsultasi. Dan kelebihan di aplikasi ini mereka memberikan 2 pilihan. Yang pertama konsultasi bisa via chat, yang kedua konsultasinya bisa lewat video call. Untuk yang lewat chat sendiri, harga atau tarifnya yaitu Rp50.000 per sesi. Untuk yang via video call, tarifnya Rp300.000 per sesi. Kalau untuk durasinya sendiri, di awal mereka tidak memberikan keterangan apapun. Tapi kalau misalkan kita mengacu ke aplikasi-aplikasi lain, biasanya konsultasi per sesi itu antara 45 sampai 60 menit disesuaikan. Di aplikasinya sendiri itu nanti akan tertera beberapa psikolog yang bisa kita pilih untuk konsultasi dengan kita. Di situ tertera fotonya, namanya, dan lulusan dari universitas mana mereka dulu. Terus juga di situ tertera jam praktek. Jadi ada hari dan ada jam prakteknya. Kalau misalkan mereka nggak lagi praktek pada saat kita mau chat, itu yang nggak bisa di chat. Atau mungkin pada saat jam praktek tapi sedang melayani pasien lain, itu tertera sibuk, jadi kita nggak bisa akses atau nggak bisa chat sama yang bersangkutan, seperti itu. Nah, menurutku sih Psikologimu ini mempunyai kelebihan yang tadi ya, ada fitur konsultasi lewat video call. Jadi buat teman-teman yang ada kendala, susah untuk mengekspresikan atau mengungkapkan atau menceritakan yang sedang teman-teman rasakan melalui teks, teman-teman bisa pakai layanin yang ini, video call. Tapi harganya itu kurang lebih sama atau mungkin lebih mahal daripada konsultasi tatap muka langsung, yang sempat sudah tadi Reza bilang harganya Rp300.000 per sesi. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya ya. Aplikasi keempat yang Reza bakal bahas di sini adalah aplikasi Alodoc. Kayak gini gambar atau logo aplikasinya. Di aplikasi Alodoc sendiri itu ketika teman-teman masuk, gak cuman ada psikolog juga, tapi kerennya lagi juga ada layanan konsultasi dengan psikiater. Untuk keduanya kebetulan harganya juga lagi sama. Harga normalnya itu biasanya per sesinya Rp50.000, tapi kali ini mereka lagi ada diskon 50%, jadi Rp25.000 aja. Per hari ini itu video ini dibuat per tanggal 10 Desember 2020. Nah, sesi yang ditawarkan cuma via chat aja lewat aplikasi itu sendiri. Tadi harganya diskonnya 25, jadi Rp25.000. Untuk di Alodoc sendiri itu durasi konsultasinya itu tidak tertera, tapi juga kita bisa pilih dokter-dokter yang mau kita ajak konsultasi. Di situ tertera fotonya, namanya mereka, kode STR, terus jam praktek di aplikasi, tempat praktek kesehariannya di mana, misalkan di rumah sakit A, B atau C gitu, lulusan universitas mana dan sudah berapa lama mereka praktik, dan juga ada jumlah testimoni sudah berapa pasien yang menggunakan
jasa dokter tersebut untuk konsultasi melalui aplikasi tersebut, dan juga beberapa cuplikan tentang testimoni dari pasien-pasien sebelumnya. Harganya amat sangat terjangkau ya teman-teman, cuma Rp25.000 aja gitu. Dan aplikasi terakhir atau aplikasi kelima yang bakal Reza bahas di sini adalah aplikasi Halodoc. Di aplikasi Halodoc sendiri itu hampir sama seperti aplikasi sebelumnya. Selain kita bisa konsultasi dengan psikolog, di sini juga kita bisa konsultasi dengan psikiater. Tapi teman-teman jangan bingung, kalau menggunakan aplikasi Halodoc ini, kalau teman-teman tujuannya mau konsultasi dengan psikiater, teman-teman bisa masuk ke bagian yang psikologi klinis. Kalau teman-teman mau konsultasi dengan psikiater, teman-teman bisa masuk ke bagian yang kedokteran jiwa. Untuk kedua-duanya, biaya konsultasinya itu sendiri normalnya adalah Rp50.000. Tapi pada saat video ini diambil, sedang ada diskon, yaitu Rp30.000 per sesi konsultasi. Reza sendiri pengalaman dulu pernah 2 kali konsultasi melalui aplikasi ini, malah sempat ada yang 1 kali gratis gitu, mereka lagi ada promo. Jadi untuk yang saat ini tuh diskon jadi Rp30.000 per sesi. Kalau di Halodoc sendiri itu per 1 kali sesi durasinya adalah 45 menit dan dilakukan via chat melalui aplikasi. Dan di aplikasinya sendiri itu juga kita bisa pilih dokter mana yang mau kita ajak konsultasi. Di situ juga tertera fotonya, nama beliau atau nama dokternya, kode STR, terus juga jumlah berapa pasien yang sudah pernah konsultasi. Tapi tidak tertera testimoni, cuma tertera persentase kepuasan pasien yang pernah ditangani. Nah, di Halodoc ini mereka juga menawarkan paket, ada 3 paket ya teman-teman. Izin agak nyontek dulu. Paket yang pertama itu ada paket sehat di rumah standar dengan biaya Rp79.000 untuk 3 kali sesi dengan batas waktu maksimal adalah 6 bulan. Yang kedua adalah paket sehat di rumah maksi dengan harga Rp135.000 untuk 6 kali sesi konsultasi dengan dengan jangka waktu 12 bulan. Dan paket yang terakhir adalah sehat di rumah gold dengan biaya Rp250.000 untuk 12 kali sesi dengan jangka waktu selama 12 bulan gitu. Dan kalau misalkan ditanya dari semua aplikasi kelima-limanya itu, Reza pernah konsultasi atau coba secara langsung yang gimana adalah di aplikasi Halodoc. Meskipun konsultasinya itu misalkan jangka waktunya 45 menit, tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu teman-teman. Kita cuma chat gitu terus dibalas sekitar ya 1, 2, 3 kali, 4 kali gitu. Biasanya dokter kalau misalkan kita udah cerita semuanya, mungkin ada 1 pertanyaan, kalau sudah kita jawab, mereka memberikan kesimpulan, terus memberikan saran hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sedang kita alamin, seperti itu. Dan itu nggak sampai 45 menit banget gitu, nggak sih. Terus juga kalau di Halodoc ini, meskipun dokternya online, mungkin karena mereka harus menangani beberapa pasien yang chat sekaligus, jadi nggak yang fast respon banget juga. Jadi saran Reza, sebelum kalian memutuskan untuk konsultasi online, dipertimbangkan dulu dan dicari lagi testimoni-testimoni dari beberapa sumber. Dan saranku juga untuk menghemat waktu yang terbatas, teman-teman ketik dulu deh di notes atau di WhatsApp sebelum konsultasi online, jadi nggak benar-benar spontan sambil mikir kata-kata gitu, nanti waktunya terbuang sia-sia. Jadi dipersiapkan dulu matang-matang gitu. Semoga informasi-informasi yang Reza sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata atau sedikit salah informasi dan hal lainnya yang tidak berkenan di teman-teman, Reza mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ada request atau ada pertanyaan, bisa ditulis di komen biar Reza dapat inspirasi untuk membuat video-video selanjutnya. Dah.